Seorang OB ganteng bernama Raka, setiap hari hanya jadi bahan ejekan di kantor. Bukan cuma karyawan biasa, bahkan sang CEO cantik pun selalu meremehkannya. Tampan tapi cuma tukang bersih-bersih. Begitu kata mereka. Tapi tak ada yang tahu, di balik seragam OB itu, Raka menyimpan rahasia besar. Dan saat perusahaan berada di ambang kebangkrutan, semua orang terkejut. Identitas asli Raka terbongkar, membuat satu kantor terdiam, dan CEO cantik itu hanya bisa menangis menyesal. Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar kalian di bawah, agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita penuh makna untuk kalian. Pagi itu suasana kantor PT Cakra Abadi terasa sibuk seperti biasa. Para karyawan dengan pakaian rapi dan wangi sibuk membawa berkas, menyeruput kopi mahal, dan saling berbincang tentang target kerja. Namun, suasana mendadak sedikit berubah ketika seorang pria muda masuk dengan langkah hati-hati sambil membawa map lamaran. Pria itu bernama Raka. Usianya sekitar 25 tahun, berwajah tampan, tubuh tegap, dengan mata teduh yang membuat siapapun memandangnya lebih dari sekali. Namun berbeda dengan pelamar lain yang penuh percaya diri, Raka datang dengan pakaian sederhana. Kemeja putih polos sedikit kusut, celana kain hitam, dan sepatu usang yang jelas sudah lama dipakai. Di meja resepsionis, ia mengutarakan maksudnya dengan sopan. "Selamat pagi, Mbak. Saya Raka, mau melamar kerja sebagai OB," ucapnya pelan, sambil menyerahkan map berisi berkas. Seketika, dua karyawan yang kebetulan lewat berhenti dan saling berbisik. "Seriusan? Wajah ganteng begitu, tapi cuma OB. Kasihan banget. Nggak kepake wajahnya kalau ujung-ujungnya ngepel lantai." Tawa kecil pun terdengar, membuat wajah Raka sedikit memerah. Namun ia hanya tersenyum tipis, menunduk, lalu menunggu arahan resepsionis. Tak lama, ia diarahkan ke ruang HRD untuk wawancara singkat. Di dalam ruangan, beberapa staf sudah duduk menunggu. Salah satunya, seorang pria bernama Johnny, karyawan senior yang terkenal suka meremehkan orang. Begitu melihat Raka masuk, Johnny langsung berkomentar dengan nada sinis. "Loh, saya kira tadi ada model iklan masuk. Rupanya calon OB toh." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Wajah boleh kayak artis, tapi kalau kerjaannya cuma ngepel sama buang sampah, ya sama aja, nggak ada harganya. Tambah yang lain. Raka hanya diam. Dalam hatinya, ia ingin menjawab, tapi ia tahu, tak ada gunanya berdebat dengan orang yang sudah meremehkan tanpa mengenalnya lebih dulu. Setelah proses singkat, Raka resmi diterima sebagai OB. Saat diperkenalkan di hadapan karyawan lain, suara-suara ejekan kembali terdengar. "Wih, OB baru ternyata artis sinetron gagal. Hati-hati, nanti ibu-ibu kantor bisa klepek-klepek lihat OB ganteng ini." Semua tertawa, kecuali Raka yang tetap menunduk dan tersenyum sabar. Ia menerima seragam biru tua yang sederhana, lalu mulai menjalankan tugasnya. Mengepel lantai, mengangkat sampah, dan membersihkan toilet. Namun, jauh di balik tatapan tenangnya, tersimpan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Sebuah rahasia besar yang suatu saat akan mengubah nasib perusahaan ini. Hari pertama Raka resmi bekerja sebagai OB. Pagi itu, ia datang lebih awal, membersihkan meja-meja kerja sebelum para karyawan berdatangan. Dengan telaten ia mengepel lantai, menata kursi rapat, bahkan menyiapkan kopi untuk ruangan HRD. Namun, bukannya mendapat apresiasi, ia justru semakin menjadi bahan olok-olok. Saat ia tengah membawa kantong sampah keluar, sekelompok karyawan muda menghentikan langkahnya. Mas ganteng, hati-hati ya, jangan sampai bau sampahnya nempel di wajah gantengmu," ucap salah satu sambil tertawa keras. Ceka, sayang banget wajah kayak gitu. Kerjaannya malah angkat-angkat sampah. Kalau aku MAH udah jadi selebgram. Timpal yang lain. Raka hanya tersenyum, menunduk, lalu berlalu tanpa membalas. Siang harinya, di kantin kantor, suasana lebih ramai. Para karyawan berkumpul makan siang, termasuk sang bos wanita, Clara, seorang CEO muda yang dikenal angkuh dan perfeksionis. Raka yang kebetulan sedang membersihkan meja di dekat sana, menjadi sorotan tanpa ia sadari. Clara yang awalnya hanya memperhatikan sekilas, tiba-tiba berkomentar lantang di hadapan semua orang. "Lucu juga ya,
wajah kayak aktor film, tapi ternyata cuma OB. Benar-benar ironi. Suara kantin langsung riuh. Beberapa karyawan menutup mulut menahan tawa, yang lain sengaja bersuara keras. Betul, Bu. Kalau OB kita ikut casting sinetron, pasti rating tinggi. OB rasa idola. Hahaha. Raka berhenti sejenak. Tangannya yang memegang lap sedikit bergetar. Wajahnya masih tersenyum, tapi ada sorot luka di matanya. Ia mencoba menunduk lebih dalam, pura-pura tidak mendengar. Namun Clara belum selesai. Dengan nada dingin ia menambahkan, "Dengar ya, anak muda. Di dunia ini, tampang itu nggak ada gunanya kalau nggak punya otak. Jadi jangan berharap lebih. Tugasmu di sini cuma bersihkan sampah, bukan berhayal jadi orang besar." Suasana kantin hening sejenak, lalu kembali pecah oleh gelak tawa. Semua mata memandang ke arah Raka. Ada yang mengejek terang-terangan, ada yang hanya tersenyum puas melihatnya dipermalukan. Raka menarik napas dalam-dalam. Ia menatap lantai, lalu menjawab dengan suara tenang. "Baik, Bu. Saya akan tetap lakukan tugas saya sebaik mungkin." Ia lalu melanjutkan pekerjaannya, seolah tidak terusik oleh penghinaan itu. Tapi dalam hatinya, ia berjanji, akan ada saatnya semua orang yang meremehkannya menundukkan kepala di hadapannya. Beberapa minggu setelah Raka bekerja, kabar mengejutkan menyebar di seluruh kantor. Perusahaan besar PT Cakra Abadi yang selama ini tampak kokoh, ternyata sedang berada di ambang kehancuran. Proyek besar yang menjadi andalan perusahaan tiba-tiba gagal total. Investor asing yang awalnya menjanjikan suntikan dana ratusan miliar mendadak membatalkan kerjasama. Utang perusahaan menumpuk, sementara laba terus menurun. Di ruang rapat utama, Clara duduk di kursi pemimpin dengan wajah pucat dan tegang. Para manajer satu persatu melaporkan kerugian. "Bu Clara, kalau kondisi ini terus berlanjut, dalam 3 bulan ke depan perusahaan bisa bangkrut," ucap Pak Hendra, Direktur Keuangan dengan nada serius. Clara memijit pelipisnya. Ia berusaha terlihat tegar, tapi keringat dingin menetes di pelipisnya. "Tidak mungkin, perusahaan sebesar kita bisa jatuh begitu saja. Harus ada solusi," katanya dengan nada tinggi. Namun, para manajer hanya saling pandang. Tak ada yang berani menawarkan ide. Semua merasa buntu. Di luar ruang rapat, para karyawan mulai gelisah. Bisik-bisik menyebar. "Kalau perusahaan bangkrut, kita semua di PHK ya? Aduh, cicilan rumah gue gimana nanti? Jangan-jangan gaji bulan depan nggak cair." Suasana kantor yang biasanya penuh percaya diri berubah mencekam. Wajah-wajah cemas terlihat di setiap sudut ruangan. Di tengah kekacauan itu, Raka tetap menjalankan tugasnya. Ia masuk ke ruang rapat hanya untuk menuangkan air minum dan membersihkan meja. Tapi tanpa disadari, telinganya mendengar seluruh pembicaraan penting tentang krisis perusahaan. Saat ia meletakkan gelas di depan Clara, beberapa manajer memandangnya dengan tatapan meremehkan. "Kenapa OB masih di sini? Ini rapat penting, bukan tempatmu," sindir salah satu manajer. "Betul, OB itu tugasnya ngepel, bukan ikut campur urusan bisnis," tambah yang lain sambil tertawa kecil. Clara sendiri hanya melirik dingin. "Cepat keluar. Jangan ganggu," katanya singkat. Raka mengangguk sopan, lalu keluar ruangan. Namun sebelum menutup pintu, ia sempat menoleh sekilas ke arah papan presentasi yang penuh angka kerugian. Ada kilatan tajam di matanya, seakan ia sudah menemukan sesuatu. Di dalam hatinya, Raka berbisik. Ternyata benar, perusahaan ini diambang kehancuran. Kalau terus dibiarkan, semua akan hancur. Mungkin inilah saatnya aku turun tangan. Malam itu, setelah semua karyawan pulang, Raka masih berada di kantor. Ia sedang mengepel lantai lobi yang luas, hanya ditemani suara detik jam dan lampu neon yang berkelip. Namun, tangannya berhenti bergerak ketika pandangannya jatuh pada laporan keuangan yang tertinggal di meja resepsionis. Ia mengambil kertas itu, membaca cepat setiap baris angka dengan tatapan serius. Bukan seperti seorang OB biasa yang awam, melainkan seperti seorang ahli yang terbiasa menganalisis laporan keuangan perusahaan. Defisit operasional, cash flow minus, strategi pemasaran salah total. Kalau terus begini, 3 bulan sudah habis. Kenapa manajemen tidak melihat celah peluang yang sebenarnya masih terbuka? Gumamnya pelan.
Wajahnya yang biasanya tenang berubah tajam penuh wibawa. Keesokan harinya, Raka tidak langsung pulang usai jam kerja. Ia melangkah ke sebuah kafe kecil di sudut kota. Begitu ia masuk, pelayan langsung menunduk hormat. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya berpakaian rapi menghampirinya. "Selamat malam, Tuan Raka," ucapnya sopan. Raka mengangguk singkat. "Bagaimana laporan yang saya minta?" Pria itu menyerahkan sebuah map hitam tebal. Di dalamnya terdapat laporan lengkap mengenai kondisi PT Cakra Abadi. Ternyata, selama ini Raka diam-diam memantau jalannya perusahaan, bukan hanya sebagai OB, tetapi dengan posisi yang jauh lebih besar dari yang orang tahu. Raka membuka halaman pertama, lalu tersenyum tipis. "Seperti dugaanku, mereka tidak bisa melihat arah pasar. Mereka sibuk menjaga gengsi, sementara kompetitor sudah melangkah jauh." Pria itu menunduk. "Apakah Tuan akan segera mengungkapkan identitas sebenarnya?" Raka menatap keluar jendela kafe, melihat keramaian kota malam itu. "Belum saatnya. Aku ingin tahu siapa saja yang benar-benar tulus bekerja, dan siapa yang hanya bisa meremehkan orang lain. Biarkan mereka menganggapku hanya seorang OB. Pada waktunya, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya." Di kantor, gosip tentang Raka semakin ramai. Beberapa karyawan wanita mulai diam-diam memperhatikannya. "Sayang banget dia cuma OB. Kalau bukan, udah banyak yang ngantri." Jangan salah. Aku dengar dia lulusan luar negeri loh. Cuma nasibnya aja sial," bisik salah satu staf. Tapi bagi sebagian besar karyawan lain, Raka tetaplah objek ejekan. Mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka hina sebagai OB tak berguna, itu menyimpan rahasia besar. Ia adalah pewaris dari sebuah konglomerasi besar yang selama ini jarang muncul di depan publik. Dan kini, takdir mempertemukannya dengan perusahaan yang sedang runtuh. Hari itu suasana kantor semakin kacau. Rapat darurat digelar kembali di ruang utama. Semua manajer hadir dengan wajah penuh tekanan. Clara duduk di ujung meja, matanya sembab karena kurang tidur, rambutnya berantakan, dan nada bicaranya mulai kehilangan wibawa. "Kenapa tidak ada satupun dari kalian yang bisa memberi solusi?" bentaknya. Semua terdiam. Beberapa manajer hanya menunduk sambil menatap laporan kerugian. Di tengah rapat, Raka masuk pelan membawa air mineral. Ia berjalan tenang, menaruh gelas satu persatu di depan para manajer. Semua orang tidak memedulikannya, bahkan ada yang berbisik sinis. "OB ini lagi, nggak tahu diri banget." Namun ketika Raka meletakkan gelas terakhir di depan Clara, ia berhenti sejenak. Tatapannya tertuju pada layar proyektor yang menampilkan data keuangan perusahaan. Jari-jarinya sedikit mengetuk meja, seolah sedang berpikir keras. Clara meliriknya. "Kenapa? Ada yang mau kamu katakan?" tanyanya dengan nada sinis. Raka menunduk sebentar, lalu memberanikan diri. "Maaf, Bu. Saya tahu saya bukan siapa-siapa di ruangan ini. Tapi, jika boleh, saya ingin memberikan sebuah masukan." Ruangan langsung riuh. "Hahaha, OB mau kasih masukan bisnis. Dengar tuh, OB rasa dia lebih pintar dari direktur. Sudah, jangan buang waktu. Cepat keluar saja." Clara mengangkat tangan, membuat semua diam. Wajahnya menegang, namun ada sedikit rasa penasaran. "Baiklah, silakan bicara. Tapi ingat, satu kesalahan saja, kau keluar dari perusahaan ini." Raka menatap layar presentasi, lalu dengan tenang menjelaskan. Masalah utama perusahaan bukan hanya soal kerugian, tapi arah strategi yang salah. Perusahaan terlalu bergantung pada proyek besar, padahal pasar retail sedang tumbuh cepat. Jika kita geser fokus ke produk turunan dengan harga terjangkau, kita bisa menarik konsumen menengah ke bawah yang jumlahnya jauh lebih besar. Ia lalu mengambil spidol, menuliskan beberapa poin di papan tulis. Penjelasannya singkat, padat, namun sangat logis. Grafik sederhana yang ia buat menunjukkan bagaimana perusahaan bisa menutup kerugian hanya dalam 6 bulan jika strateginya diubah. Semua orang di ruangan itu terdiam. Beberapa manajer saling pandang dengan ekspresi kaget. "Dari mana OB ini tahu semua data itu?" bisik salah satu. "Penjelasannya masuk akal sekali," sahut yang lain. Clara tertegun. Ia menatap Raka dengan sorot mata berbeda dari biasanya. Campuran heran, kagum,
tapi juga tidak ingin terlihat kalah gengsi. Cukup, aku akan mempertimbangkan saranmu, katanya dingin. Raka mengangguk, lalu keluar ruangan dengan tenang, kembali membawa nampan kosong seperti tak terjadi apa-apa. Tapi di belakang punggungnya, suasana rapat masih gempar. Beberapa manajer mulai berbisik. Kalau ide OB itu benar-benar berhasil, perusahaan bisa terselamatkan. Dan sejak hari itu, nama Raka bukan hanya jadi bahan ejekan, tapi juga diam-diam jadi bahan pembicaraan serius. Beberapa hari setelah rapat darurat itu, Clara akhirnya, dengan berat hati, memutuskan untuk mencoba saran Raka. Meski gengsinya tinggi, ia sadar tidak ada lagi pilihan lain. Baik, katanya di depan para manajer. Kita jalankan strategi baru sesuai masukan OB itu. Nada bicaranya masih merendahkan, tapi di balik sorot matanya, ada sedikit rasa cemas sekaligus harapan. Awalnya banyak yang tidak percaya. Para manajer menatap satu sama lain dengan ragu. Serius kita ikut ide OB? Kalau gagal, habis kita semua. Namun, waktu berjalan. Tim pemasaran mulai meluncurkan produk turunan dengan harga terjangkau. Iklan sederhana disebar melalui media sosial. Distribusi diperluas ke pasar menengah bawah. Dan keajaiban kecil pun mulai terlihat. Produk yang selama ini dianggap tidak laku, ternyata justru diserbu konsumen. Toko-toko yang sebelumnya enggan bekerja sama, kini mulai kembali membuka pintu. Orderan demi orderan masuk, grafik penjualan perlahan naik. Di ruang meeting mingguan, suasana yang biasanya muram kini berubah. Laporan penjualan minggu ini naik 30%. Bu Clara, seru salah satu staf dengan wajah berseri-seri. Permintaan dari luar kota mulai berdatangan lagi, tambah yang lain. Para manajer terbelalak. Mereka yang tadinya meremehkan, kini diam-diam terkesima. Clara sendiri terdiam lama menatap laporan, lalu melirik kursi kosong di sudut ruangan. Tempat Raka biasanya berdiri sambil membawa air minum. Di luar rapat, para karyawan mulai bergosip lagi, tapi kali ini dengan nada berbeda. Ide OB itu ternyata benar-benar berhasil ya. Gila, kok bisa OB ngerti soal bisnis lebih baik daripada manajer? Kayaknya dia bukan orang biasa deh. Sementara itu, Raka tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia masih mengepel lantai, mengangkat sampah, dan membersihkan toilet. Seolah-olah tak terjadi apa-apa. Tapi setiap kali lewat, orang-orang kini menatapnya dengan cara berbeda. Bukan lagi sekadar bahan olok-olok, melainkan penuh rasa penasaran. Clara pun mulai gelisah. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya sendirian, menatap jendela. Ingatannya melayang pada kata-katanya sendiri dulu, saat ia menghina Raka di depan semua orang. Wajah bagus nggak ada gunanya kalau nggak punya otak. Tapi kenyataannya, ide OB itulah yang menyelamatkan perusahaannya dari jurang kehancuran. Clara menggenggam tangannya erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah oleh seorang OB yang dulu ia anggap tak berharga. Hari-hari berikutnya, suasana kantor berubah drastis. Perusahaan yang tadinya berada di tepi jurang bangkrut, kini perlahan mulai bangkit. Semua orang tahu, titik balik itu datang dari ide seorang OB yang mereka remehkan. Clara duduk di ruang kerjanya, menatap laporan penjualan terbaru. Angka-angka yang tadinya merah kini mulai berubah menjadi hijau. Senyumnya muncul sebentar, lalu menghilang lagi ketika pikirannya tertuju pada satu nama, Raka. Ia bersandar di kursinya, mengingat kembali setiap kata kasar yang pernah ia lontarkan. Di dunia ini, tampang itu nggak ada gunanya kalau nggak punya otak. Kata-kata itu terngiang jelas, membuat dadanya terasa sesak. Suatu sore, Clara sengaja keluar dari ruangannya lebih cepat. Ia menemukan Raka sedang mengepel lantai lobi. Punggung pria itu sedikit membungkuk. Seragam birunya sudah basah karena keringat, tapi wajahnya tetap tenang seperti biasa. Clara berdiri beberapa meter di belakangnya, lama hanya memperhatikan. Ada sesuatu yang berbeda dari cara Raka bekerja. Meski hanya seorang OB, ia melakukannya dengan penuh ketelitian, seakan itu adalah pekerjaan paling mulia di dunia. Raka, panggil Clara akhirnya. Raka berhenti, menoleh, lalu tersenyum sopan. Ya, Bu Clara, ada yang bisa saya bantu? Clara sempat terdiam. Kata-kata seakan tersangkut di tenggorokannya. Akhirnya ia hanya berkata singkat.
Terima kasih atas masukanmu kemarin. Itu cukup membantu. Raka tersenyum tipis. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu. Semoga perusahaan ini bisa terus bangkit. Clara menunduk sedikit, lalu berbalik cepat meninggalkan tempat itu. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya, campuran kagum, malu, dan penasaran. Di sisi lain, gosip semakin meluas. Bu Clara sekarang sikapnya berubah. Ya? Biasanya suka bentak-bentak, tapi ke OB itu kok jadi lembut. Jangan-jangan, Bu Clara jatuh hati. Mana mungkin bos besar suka sama OB? Meski karyawan bergosip, Clara tak peduli. Ia mulai sering memperhatikan Raka diam-diam. Setiap kali Raka berbicara, Clara mendengarkan dengan lebih serius. Bahkan ia kadang sengaja mencari alasan kecil untuk memanggil Raka ke ruangannya, sekadar untuk menyuruhnya menata bunga di meja atau mengambilkan kopi. Namun, jauh di lubuk hati Clara, ia tahu bahwa rasa kagumnya bukan sekadar pada wajah tampan Raka. Ada sesuatu yang berbeda pada pria itu. Wibawa tersembunyi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan Clara tidak tahu, semakin lama ia mendekat, semakin dekat pula ia dengan kebenaran besar tentang siapa Raka sebenarnya. Hari itu kantor gempar. Seorang investor besar dari luar negeri dijadwalkan datang langsung ke PT Cakra Abadi. Semua karyawan sibuk mempersiapkan ruangan rapat. Clara, dengan pakaian formal terbaiknya, berusaha menutupi kegugupan yang dirasakannya. Pukul 10 tepat, pintu ruang rapat terbuka. Seorang pria parubaya masuk, mengenakan setelan jas elegan. Ia adalah Tuan Surya, konglomerat ternama yang dikenal jarang sekali muncul di publik. Semua orang langsung berdiri dan memberi salam hormat. Namun yang membuat semua orang terkejut bukan hanya kedatangan Tuan Surya, melainkan sosok yang berjalan di sampingnya, Raka. Ia tak lagi mengenakan seragam OB. Kali ini, tubuhnya dibalut jas hitam yang pas di badan, kemeja putih bersih, dasi rapi, dan sepatu kulit mengilap. Aura wibawa terpancar kuat darinya, membuat semua orang terdiam membeku. Perkenalkan, ucap Tuan Surya dengan suara tegas. Inilah putra saya, Raka Surya Adinata, pewaris utama perusahaan keluarga kami, sekaligus calon penerus konglomerasi Surya Group. Suasana ruangan mendadak hening. Beberapa detik, tak ada yang berani bernapas. Para manajer yang dulu menertawakan Raka kini menunduk gemetar. Clara sendiri tertegun, wajahnya pucat. Ingatannya berputar cepat, setiap hinaan, setiap kata merendahkan yang pernah ia lontarkan pada Raka. Kini semuanya berbalik menghantam dirinya sendiri. Mustahil, bisiknya lirih. Jadi selama ini, dia. Raka menatap semua orang dengan tatapan tenang. Senyumnya tipis, bukan sombong, tapi penuh makna. Aku memang bekerja di sini sebagai OB. Aku ingin tahu seperti apa dunia kerja dari bawah, dan seperti apa sikap orang-orang ketika melihat seseorang yang dianggap kecil. Ternyata, aku sudah melihat cukup banyak. Beberapa karyawan menunduk malu, ada yang gemetar, ada pula yang meneteskan keringat dingin. Semua rasa sombong yang dulu mereka tunjukkan, kini berubah jadi penyesalan yang tak bisa ditutupi. Clara hampir kehilangan kata-kata. Dadanya sesak, matanya berair, namun ia hanya bisa menatap Raka dengan penuh rasa bersalah. Raka lalu melanjutkan. Sekarang aku tahu siapa yang benar-benar bekerja dengan hati, dan siapa yang hanya pandai meremehkan. Kalimat itu bagaikan pisau yang menusuk hati semua orang di ruangan. Setelah identitas Raka terbongkar, suasana kantor berubah drastis. Semua karyawan yang dulu menertawakan kini tak berani menatap wajahnya. Setiap langkah Raka di lorong kantor membuat orang-orang spontan menunduk, seolah ketakutan jika ia mengingat kembali penghinaan mereka dulu. Di ruang rapat, suasana lebih tegang lagi. Para manajer yang biasanya penuh percaya diri kini duduk gemetar. Johnny, karyawan senior yang paling sering meremehkan Raka, tak berani mengangkat kepala. Tangannya menggenggam pena erat, keringat mengalir di pelipisnya. Raka masuk dengan tenang, mengenakan setelan jas elegan. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Hening. Hanya suara detik jam yang terdengar. Akhirnya, Raka berkata dengan suara dalam namun tenang. Beberapa waktu lalu, kalian menertawakan aku hanya karena aku bekerja sebagai OB. Kalian menghina,
merendahkan, bahkan mempermalukan aku di depan banyak orang. Sekarang, ketika kalian tahu siapa aku sebenarnya, kalian semua gemetar. Mengapa? Bukankah manusia tetaplah sama, entah dia OB atau pewaris konglomerat? Kata-katanya menampar setiap orang di ruangan. Clara duduk di kursi paling ujung, wajahnya pucat pasi. Hatinya perih, mengingat betapa kasarnya ia dulu memperlakukan Raka. Tampangmu nggak ada gunanya kalau nggak punya otak. Kata-kata itu kembali terngiang jelas, membuat matanya panas. Dengan suara bergetar, Clara akhirnya memberanikan diri berbicara. Raka, aku minta maaf. Aku telah salah menilaimu, dan aku menyesal sudah begitu sombong. Beberapa manajer lain ikut bicara, suaranya penuh penyesalan. Kami mohon maaf, Tuan Raka. Kami tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Kami bodoh, kami buta. Namun Raka hanya tersenyum tipis. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum penuh ketenangan. Aku tidak pernah peduli dengan kata-kata kalian. Aku hanya ingin tahu sejauh mana manusia bisa bersikap kejam terhadap orang yang mereka anggap rendah. Dan sekarang, aku sudah melihat jawabannya. Ruangan itu kembali hening. Rasa malu dan penyesalan begitu pekat, seakan bisa diraba di udara. Clara menunduk dalam-dalam, air matanya jatuh di atas meja. Untuk pertama kalinya, seorang CEO yang angkuh itu merasa dirinya hancur. Bukan karena perusahaan, melainkan karena harga dirinya sendiri. Beberapa hari setelah identitas Raka terbongkar, suasana kantor benar-benar berubah. Tidak ada lagi canda tawa meremehkan, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Semua karyawan kini menatap Raka dengan hormat, bahkan dengan rasa takut kehilangan pekerjaannya. Namun Raka tetap sama. Ia masih menyapa satpam dengan ramah, masih tersenyum pada resepsionis, bahkan beberapa kali masih membantu OB lain membersihkan ruangan. Hal itu justru membuat orang-orang semakin kagum. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Clara memberanikan diri menemui Raka di taman belakang kantor. Ia datang tanpa jas mewah, hanya dengan blus putih sederhana. Wajahnya tampak lelah, namun matanya dipenuhi keberanian yang baru ia kumpulkan. Raka, suaranya lirih. Raka menoleh, tersenyum tipis. Ada apa, Bu Clara? Clara menunduk lama, lalu perlahan air mata jatuh di pipinya. Aku sudah terlalu sombong. Aku menghina kamu, merendahkan kamu, bahkan mempermalukanmu di depan semua orang. Tapi ternyata, kamu yang menyelamatkan perusahaan ini. Aku benar-benar malu dan menyesal. Raka terdiam sejenak. Angin sore berhembus lembut, membawa suasana hening di antara mereka. Akhirnya, Raka berkata pelan tapi mantap. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Clara, yang penting, apakah kita belajar darinya, atau mengulanginya lagi? Clara terisak, lalu menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Jadi, apakah kamu mau memaafkanku? Raka menatapnya lama, lalu tersenyum hangat. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Mendengar itu, Clara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, bukan lagi tangis malu, melainkan lega. Raka melangkah mendekat, menepuk bahunya lembut. Bangkitlah, kita masih punya banyak hal untuk diperjuangkan. Perusahaan ini, dan masa depan kita semua. Clara menatapnya lagi, kali ini bukan hanya sebagai seorang CEO kepada bawahannya, melainkan seorang wanita yang perlahan jatuh cinta pada pria luar biasa di hadapannya. Di kejauhan, matahari terbenam, seolah menutup kisah penuh penghinaan, balas dendam elegan, dan akhirnya, pengampunan. Dan sejak hari itu, nama Raka bukan lagi sekadar OB ganteng, melainkan penyelamat perusahaan, pemimpin masa depan, dan lelaki yang mengajarkan semua orang bahwa harga diri manusia tidak pernah ditentukan oleh pekerjaannya, melainkan oleh hatinya.